Informasi lainnya pemirsa, sepasang suami istri lanjut usia di Surabaya, Jawa Timur kehilangan aset bangunan kos dan ruko mereka setelah diduga ditipu anak kos yang menyewanya. Ironisnya, pasutri ini baru mengetahui asetnya berpindah tangan saat akan dilelang pihak bank karena kredit macet. Malang menimpa Muin dan Maria Lucia Setiawati, warga Tenggilis Lama, Surabaya, Jawa Timur. Pasangan suami istri lanjut usia ini diduga menjadi korban penipuan salah seorang penghuni kos bernama Tri Ratna Dewi asal Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lansia ini kehilangan aset bangunan miliknya berupa ruko di Jalan Tenggilis Lama dan rumah kos di Jalan Tenggilis Permai. Kejadian berawal ketika pensiunan pegawai negeri sipil sebuah rumah sakit di Surabaya ini membuat usaha dengan mendirikan ruko di lahan seluas 126 meter persegi pada 2016 silam. Namun di 2017, seorang penghuni kos bernama Tri Ratna Dewi yang awalnya dikenal baik menawarkan untuk membantu memecah sertifikat hak milik ruko menjadi 3 dengan alasan memudahkan jika nantinya ingin dijual. Namun bukan pengajuan pecah SHM, belakangan diketahui jika surat yang ditandatangani adalah hibah lahan milik Maria kepada Dewi. Pasutri ini baru mengetahui asetnya berpindah tangan saat akan dilelang pihak bank karena terlilit kredit macet. Dia datang ke rumah ini bersama pegawai PPAT yang namanya Permadi. Ini loh Bu, pegawai PPAT yang akan bantu pecah. Oke, pecah SHM. Satu kan karena mungkin salah satu terlalu percaya ya. Jadi waktu dia ke sini terus saya nyerahkan SHM yang asli ya ke pegawai PPAT ya. Satu tanda tangan, nggak tahu, saya pikir itu kan pecah. Salah satu nggak baca. Ternyata itu hibah. Selain menjual aset bangunan ruko, terduga pelaku Dewi juga menjaminkan rumah kos korban ke bank. Korban sempat mencari alamat asal Dewi, serta melakukan pelaporan ke Polrestabes Surabaya, namun belum membuahkan hasil hingga saat ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, susu ikan diwacanakan akan masuk dalam menu makan bergizi gratis untuk anak-anak di era pemerintahan Prabowo Gibran. Minuman itu terbuat dari ekstraksi daging ikan berprotein tinggi dan diklaim mempunyai sejumlah keunggulan dibandingkan dengan susu sapi biasa. Susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makanan bergizi gratis sebagai pengganti susu sapi. Dalam program unggulan yang digaungkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan dan siap minum. Penamaan susu ikan adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Apalagi produksi susu sapi di tanah air ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan susu nasional. Pabrik susu ikan pertama dibangun di Indramayu, Jawa Barat pada 2023. Dalam sebulan, produksi susu ikan ini bisa menghabiskan 30 ton ikan. Kita tahu kita masih impor begitu besar susu dari luar negeri. Ya, karena kita masih kurang produk dalam negeri. Dan ini sebenarnya bisa disubstitusi dengan susu ikan. Kita punya problem dengan stunting, ini juga solusinya. Sementara itu salah satu ahli mengkritik produksi susu ikan, karena semestinya ikan dikonsumsi secara utuh. Selain lebih sehat, juga bisa menjaga ketahanan pangan nasional. Jangan sampai kita tahu ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Lalu kemudian masyarakat juga memboroskan uang ataupun ini subsidi dari pemerintah, pemerintah pun akan memboroskan uang pemerintah untuk sesuatu yang sebetulnya udah deh nggak usah macam-macam aja gitu loh ya. Bahkan kalau dikatakan bahwa susu ikan ini adalah merupakan produk dari komponen protein ikan,
kenapa nggak makan ikannya aja? Ya bicara tentang alergi, nggak semua anak alergi, anak nelayan rata-rata tidak alergi dengan tangkapan bapaknya gitu loh ya. Nah kan kalau alergi kita juga bisa ada telur, kita bisa ada ayam dan sebagainya. Dan satu hal yang perlu kita pikirkan dengan baik adalah tentang ekonomi sirkuler. Nah, ini yang membuat bangsa kita bukan cuma sekedar pakai kacamata kuda, anak mendapatkan mineral, protein, dan segala macam, tetapi juga ekonomi sirkuler juga dengan adanya ketahanan dan kedaulatan pangan di suatu daerah, maka daerah itu akan mendapatkan sumber pemasukan secara ekonomi yang jauh lebih baik. Susu ikan diklaim memiliki sejumlah keunggulan ketimbang susu sapi. Di antaranya kaya kandungan DHA, EPA, omega 3 dan 6 yang bermanfaat untuk perkembangan otak. Kemudian tinggi protein yang lebih mudah dicerna tubuh, bebas alergi, dan harganya dinilai lebih murah dari susu sapi. Sementara itu jenis ikan yang bisa digunakan sebagai bahan baku susu ikan antara lain ikan selar, gabus, petek, tamban, dan belok. Adapun dalam satu gelas susu ikan mengandung 119 kilokalori. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan bertambah. Beberapa kementerian diusulkan untuk dipecah dan akan muncul nomenklatur kementerian baru. Satu bulan jelang dilantik, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai menentukan nama-nama untuk mengisi kabinetnya. Berbagai posisi dieskalasi, termasuk mempertimbangkan berbagai nomenklatur baru yang akan disesuaikan dengan visi misi Prabowo Gibran. Jumlah kementerian diprediksi akan bertambah karena adanya usulan untuk memecah kementerian yang telah ada. Hal itu mungkin saja terjadi lantaran aturan tentang pembatasan jumlah 34 kementerian disepakati untuk dihapus. Hingga kini Prabowo masih fokus mematangkan penyusunan kabinet dan menentukan nomenklatur kementerian. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana, karena itu adalah hak prerogatif daripada presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Kriterianya apa aja sih, Bang? Dari Gerindra kalau Golkar kemarin disebut ada 4 nama anggotanya. Kalau dari Gerindra ada nama-namanya nggak, Bang? Ya, kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Berapa dari Gerindra? Ya, dari Gerindra sedikit lah, sedikit. Dari Gerindra semuanya Murni Tarunan Nusantara. Iya, kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Kendati belum dilantik, Prabowo hingga kini telah memanggil sejumlah tokoh yang dibidik menjadi pembantunya di kabinet nanti. Partai politik pengusung juga telah mengusulkan kadernya untuk menjadi calon menteri. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebelumnya akan mengedepankan kabinet Zaken yang diisi oleh mayoritas kalangan profesional. Tantangan berada di tangan Prabowo dan Gibran untuk membuat kabinet Zaken jadi kenyataan, sekaligus mengakomodir kepentingan partai politik pengusungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, patung Garuda di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara sudah mulai berubah warna menjadi hijau. Perubahan warna tersebut memang tidak terjadi sekaligus, sehingga bilah-bilah Garuda masih belum berwarna hijau merata. Patung Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sejak awal dirancang berwarna hijau. Namun warna tersebut tidak terlihat sejak pembangunan rampung pada bulan Juli lalu. Kini warna kehijauan justru terlihat pada bilah sisi tengah. Namun pada sisi kedua sayapnya masih berwarna gelap kemerahan sama seperti ketika selesai dibangun. Juru bicara Otorita IKN, Troy Panto mengatakan,
Timbulnya warna hijau pada patung Garuda ini merupakan hasil oksidasi yang disebut patina. Patung Garuda yang dirancang menggunakan bahan kuningan ini dapat berubah warna secara alami dan prosesnya berlangsung lama, bahkan sampai 15 tahun. Namun untuk mempercepat proses perubahan warna dengan menggunakan cairan asam. Ya, sayap Garuda di Istana Garuda kita lihat dari kejauhan. Nah, itu mengalami perubahan dari warna hitam ya, kemudian berubah menjadi warna hijau toska ya. Itu karena ada proses oksidasi di dalamnya, dan sebetulnya kalau proses oksidasi ini sejatinya membutuhkan waktu 15 tahun. Proses perubahan warna ini memang tergantung dengan kondisi cuaca ya. Kemudian kelancaran dalam pekerjaan. Jadi memang membutuhkan waktu. Perawatan patung Garuda akan terus berlangsung hingga Oktober 2024 mendatang. Dan diperkirakan patung Istana Garuda akan hijau merata pada akhir bulan September. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam bersama saya Nata Arman. Pemirsa, bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno hari ini menerima kunjungan dari sejumlah alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Mantan Wakil Gubernur Banten ini mendiskusikan sejumlah isu dalam dunia pendidikan, salah satunya terkait dengan ketersediaan bangku sekolah dan juga beasiswa. Bertempat di warung garasi Sidul di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menerima kunjungan puluhan alumni SMA Negeri 3 Jakarta Selasa pagi. Dalam agenda silaturahmi ini, para alumni SMA N3 Jakarta menitipkan harapannya atas sejumlah isu dunia pendidikan di Jakarta. Salah satunya terkait polemik penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Rano Karno pun menyampaikan jika terpilih nanti, ia dan Pramono akan menuntaskan persoalan ketersediaan bangku sekolah negeri hingga memberikan beasiswa bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Ini kan artinya ya memang ada harapan yang mereka harap, terutama dalam sudut pendidikan misalnya kan. Mau kemana sih pendidikan di Jakarta ini, makanya tadi saya coba presentasi. Pendidikan di Jakarta harusnya lebih bisa maksimal, karena kan kita punya fasilitas, infrastruktur kita jauh lebih siap daripada yang lain. Nah cuman memang untuk menunjang ke sana, banyak strategi harus kita lakukan. SDM kita cukupkah? Kayak kemarin kita masalah tentang PPDB, karena jumlah siswa dari SD ke SMP tidak bisa memenuhi kapasitas dari tempat kan. Nah berarti kan pendidikan kita harus dibesarkan, terutama negeri. Rano Karno mendorong pentingnya peran pemerintah daerah agar memberikan beasiswa bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan Jaringan Pelayan Masyarakat atau Jaran Emas mendeklarasikan dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono pada kontestasi Pilkada Jakarta tahun 2024. Relawan Jaran Emas siap memenangkan pasangan calon yang diusung 15 partai politik ini di pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 mendatang. Deklarasi dukungan kepada pasangan Ridho di Pilkada Jakarta disampaikan langsung Ketua Umum Jaran Emas Muhammad Azhar. Deklarasi yang digelar di Jakarta ini dihadiri langsung paslon bakal Cagup, Cawagup, Ridwan Kamil dan Suswono. Dalam kesempatan ini, Jaran Emas siap memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024 dengan mendampingi pasangan Cagup, Cawagup ini untuk berkeliling hingga ke kampung-kampung di Jakarta. Untuk memenangkan beliau di Jakarta dan ikut mengawal program-program beliau nanti 5 tahun ke depan. Insya Allah menang 1 putaran. Dalam kontestasi ini, tokoh-tokoh masyarakat Jakarta di level kewilayahan ini menitipkan dan mendukung pasangan Ridho. Karena kami tadi sudah saya sampaikan banyak hal-hal baru yang ingin kami hadirkan di level wilayah. Dukungan ini dilatar belakangi keyakinan bahwa pasangan Ridwan Kamil Suswono dinilai sebagai figur yang mampu membawa perubahan positif bagi Jakarta. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Permana, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Pemirsa, atlet panjat tebing Raffiandi Ramadan menyumbangkan medali emas kedua bagi kontingen Papua. Sementara itu, Sri Kandi Panahan Jawa Timur, Diandra Khairunisa berhasil memboyong 3 medali emas pada cabang olahraga panahan pon
21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Raffiandi Ramadan, atlet asal Papua, menyabet medali emas nomor boulder perorangan pada pertandingan yang digelar di Arena Panjat Tebing, Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Raffiandi mencatatkan skor tertinggi, yakni 4 top dan 4 zone, dengan masing-masing 5 percobaan top dan zone. Sementara itu, medali perak diraih saudara kembar Raffiandi, yakni Raffianto Ramadan, yang juga dari Papua, dengan poin 2 top dan 4 zone, dengan 3 kali percobaan top dan 10 kali zone. Sementara medali perunggu diraih atlet Jawa Barat, Bim Sigrit, yang mencatatkan poin 1 top dan 4 zone, dengan 1 kali percobaan top dan 9 zone. Raffiandi usai menerima medali emas mengaku bangga karena bisa menang dan berada 1 podium kembali dengan sang kakak. Di nomor combine atau boulder and lead perorangan putra, mereka juga sempat 1 podium. Raffianto mengantongi emas, sementara sang adik Raffiandi meraih medali perunggu. Bangga banget karena bisa 1 podium bareng saudara kembar saya dapat emas, dia perak. Jelas kita bangga banget bisa membela Papua. Cabang olahraga panjat tebing pada PON 21 Aceh Sumut mempertandingkan 16 nomor dan diikuti sebanyak 26 provinsi yang mengirimkan total 188 atlet, terdiri atas 103 atlet putra dan 85 atlet putri. Dari Banda Aceh, Didik Ardiansyah, iNews melaporkan. Atlet panahan Jawa Timur Diananda Koirunisa berhasil memboyong 3 medali emas sekaligus pada cabang olahraga panahan di PON 21 Aceh Sumut 2024 di lapangan panahan Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Medali emas pertama diperoleh dari nomor recurve tunggal putri. Medali emas kedua datang dari nomor recurve bergu putri bersama Ayu Mareta Tiasari dan Putri Karina Rahmawati yang berhasil mengalahkan tim Jawa Tengah. Sementara itu, medali emas ketiga diraih dari nomor recurve bergu campuran, di mana Diananda berpasangan dengan Riau Ega Agatha dan kembali mengalahkan Jawa Tengah. Prestasi gemilang Diananda tidak berhenti, meski dirinya kini telah menjadi seorang ibu dan sukses menambah koleksi medali emas untuk Jawa Timur di PON Aceh Sumut. Atlet panahan Jawa Timur Diananda Koirunisa mengaku sangat bersyukur memiliki keluarga yang mendukung penuh karirnya dan juga ingin mematahkan stigma bahwa menjadi seorang ibu menghalangi seseorang untuk berprestasi sebagai atlet. Ya, dengan saya berdiri di sini sekarang membawa 3 medali emas, sebenarnya tujuannya ya ingin mematahkan stigma itu gitu. Jadi prestasi itu udah nggak ada batasan usianya, nggak peduli udah jadi ibu atau udah jadi istri, tapi kalau mau berusaha, kalau mau semangatnya masih tetap ada, pasti bisa dapat lebih dari yang lain. Sementara itu, atlet kelahiran 1997 ini sudah tidak asing lagi dalam dunia panahan. Diananda telah berpartisipasi dalam berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, perenang asal Bali, Pandey Iron Dikjaya berhasil memecahkan rekor pada kategori 200 meter gaya dada putra. Iron berhasil mengalahkan pemenang rekor PON 20 Papua, Gagarin Nathaniel Yus dengan torehan waktu 2 menit 16,76 detik. Atlet renang kategori 200 meter gaya dada putra asal Provinsi Bali, Pandey Iron Dikjaya berhasil meraih medali emas. Ia berhasil menyisihkan pemegang rekor PON 20 Papua, Gagarin Nathaniel Yus di kolam renang Selayang Disporasu. Pada PON ke-20 Papua, rekor tercepat dicatat atas nama Gagarin Nathaniel Yus asal DKI Jakarta dengan waktu 2 menit 17,81 detik. Namun pada PON 21 Aceh Sumut, rekor tersebut berhasil dipecahkan oleh Iron dengan waktu 2 menit 16,76 detik. Pertandingan yang mengesankan ditampilkan masing-masing atlet perwakilan provinsi pada ajang PON ke-21 Aceh Sumut. Iron mengatakan jika dirinya sangat bersyukur bisa meraih medali emas pada kategori 200 meter gaya dada putra. Dengan demikian, Pandey Iron Dikjaya meraih medali emas. Lalu di tempat kedua ada M. Dwi Kiraharjo asal Jabar dengan medali perak, dan di tempat ketiga Andi Muhammad Nuriska Febrianto asal Jatim dengan medali perunggu.
Iran pun sempat menangis haru atas pencapaian yang diraihnya mendapat medali emas serta memecahkan rekor PON 21 Sumut Aceh. Hal ini pun menambah medali emas kontingen Bali pada cabang olahraga renang, di mana sebelumnya perenang putri asal Bali, Lili Kartina Piles, juga membawa pulang medali emas pada kategori 50 meter gaya kupu-kupu putri. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, artis sekaligus presenter Irfan Hakim datang menyaksikan anaknya Aisyah Maidina Hakim yang bertanding dalam PON Aceh Sumatera Utara cabang olahraga berkuda equestrian. Sang anak Aisyah Maidina Hakim berhasil meraih medali emas untuk kategori bergu lompat rintangan 100 cm. Datang pada round kedua di venue cabang olahraga berkuda di Jericho Stable, Desa Firdaus, Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Irfan Hakim masuk ke lokasi perlombaan secara diam-diam dan luput dari perhatian penonton. Pada round pertama, Aisyah Hakim sempat melakukan beberapa kesalahan. Ramainya masyarakat yang menonton yang memanggil namanya dan kudanya diduga menjadi penyebab Aisyah Hakim menjadi grogi. Namun di round kedua berhasil memaksimalkan penampilannya dengan berhasil menyelesaikan semua lompat rintangan dengan baik. Dalam pertandingan berkuda equestrian kategori bergu lompat rintangan 100 cm, Aisyah Hakim bermain bersama dua atlet tandem lainnya, yaitu Muhammad Akbar Kurniawan dan Rifa Renanda Harza. Kemenangan tim beregu kontingen DKI Jakarta ini setelah menyelesaikan semua lompatan dan waktu yang tidak bisa dikejar oleh kontingen lainnya. Ada Aisyah, anak saya ada Aisyah dari sama Aan. Ini luar biasa, saya sengaja datang ke sini ke Sumatera Utara buat melihat perjuangan anak saya secara langsung. Tadi di awal, agak mendebarkan, tapi kedua langsung keren banget dan alhamdulillah mendapatkan medali emas sesuai dengan yang cita-citakan, seperti itu. DKI Jakarta keluar sebagai juara dalam kategori bergu lompat rintangan 100 cm dan meraih medali emas. Sementara untuk perak diraih kontingen Jawa Barat, disusul tuan rumah Sumatera Utara yang harus puas meraih medali perunggu. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Aceh besar mengakibatkan venue cabang olahraga menembak banjir. Beberapa bagian di dalam arena menembak juga roboh diterpa angin kencang. Banjir mengenangi area parkir venue cabang olahraga menembak pada PON 21 Aceh Sumut di lapangan tembak Rindam Mata Iye, Aceh Besar. Kondisi ini membuat mobilisasi atlet sedikit terganggu. Hujan deras dan angin kencang juga membuat beberapa bagian arena lapangan tembak roboh. Namun hal ini tidak menghambat pertandingan yang sedang berlangsung. Banjir ini akibat hujan deras dan drainase yang tersumbat. Namun para pekerja sudah melakukan perbaikan. Pihak ofisial cabur menembak berharap pihak penanggung jawab pembangunan venue tersebut bisa segera mengambil tindakan agar tidak mengganggu mobilisasi atlet menembak. Saya sangat berharap dari pihak pelaksana untuk serius menangani ini karena kasihan atlet-atlet yang lain datang kemari, khususnya jangan beban mentalnya untuk soal keselamatan. Berapa bagian memang diterbangkan angin juga, Pak? Ada, di lapangan 50 meter, tengah-tengahnya sama tenda tapi sudah diperbaiki semalam. Venue cabur menembak tersebut dibangun menggunakan dana APBN dengan fasilitas di dalamnya yang dilengkapi dengan lapangan tembak indoor 10 meter, indoor 10 meter running target, lapangan tembak 25 meter, dan lapangan tembak 50 meter. Dari Kabupaten Aceh Besar, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kali atlet tinju asal Sumatera Utara dianggap menang kontroversi dan diuntungkan wasit hingga mendapatkan protes. Panitia menonaktifkan seorang wasit yang kinerjanya dianggap tidak baik. Pertandingan cabur tinju PON 21 Aceh Sumut 2024 antara Joshua Harianja, petinju tuan rumah Sumatera Utara melawan Rustianto Suku, asal Lampung di nomor 75-80 kg putra kembali memicu kontroversi. Wasit dianggap tidak bagus memimpin pertandingan karena menguntungkan tuan rumah, hingga beberapa kali memunculkan protes dari pihak Lampung.
Bahkan pelatih Lampung melemparkan kursinya. Petinju tuan rumah kemudian memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Usai pertandingan, panitia besar tinju PON melakukan evaluasi kepada wasit tersebut dan menemukan ada kesalahan yang diperbuat. Wasit tersebut kemudian dinonaktifkan dari segala pertandingan di PON. Sementara pelatih yang melempar kursi dilarang memimpin atletnya selama PON berlangsung. Semua pelatih harus mengerti. Pelatih tidak usah lagi curiga sekarang, tidak perlu. Tanpa pelatih komplain, semua wasit hakim yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik dan benar sesuai aturan, kita suspek. Tanpa dikomplain siapapun. Sebelumnya protes juga sempat dilayangkan kontingen asal Papua Pegunungan yang menganggap harusnya menang saat melawan atlet asal Sumut. Namun protes tersebut telah selesai setelah diberi penjelasan oleh panitia penyelenggara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh, Sumatera Utara. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah akan mengevaluasi terkait dengan konsumsi untuk para atlet yang bertanding di Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh, Sumatera Utara. Presiden Jokowi menyampaikan penyelenggaraan kegiatan besar seperti PON 21 Aceh, Sumatera Utara pasti memerlukan koreksi dan juga perbaikan. Menurutnya, setiap event besar pasti ada kesalahan yang terjadi. Dan untuk diketahui, penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 diwarnai dengan dugaan penyelewengan dana dan juga Polri ikut turun tangan untuk mendalami perkara dugaan penyelewengan dana tersebut. Semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah selalu dievaluasi, kalau ada koreksi ya dikoreksi untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Saya kira dalam event besar pasti ada koreksi, pasti ada perbaikan, pasti. Baik masalah venue, baik masalah konsumsi, baik masalah akomodasi, semuanya pasti ada yang perlu kita perbaiki.